hanya mengurus Jakarta yang kecil saja dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, dia gagal. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab mengurus Indonesia yang luasnya luar biasa, penduduknya 270 juta orang, apa jadinya nanti? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, ada berita menarik ini. Ini berita dirilis tanggal 16 Juni 2022 dari BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, dikatakan dengan jelas bahwa selama 5 tahun terakhir, mulai tahun 2017 sampai 2021, masih 4 tahun, angka kemiskinan di Jakarta meningkat luar biasa. Peningkatannya sebesar 105.160 orang. Jadi sekitar 0,89% peningkatannya. Ini luar biasa karena kalau kita bicara data statistik, saya bacakan bahwa tahun 2017 saja jumlah kemiskinan atau warga miskin di Jakarta tercatat 393.130 orang. Nah, artinya akhir 2021 warga miskin di Jakarta bertambah menjadi 498.290 orang. Jadi 4,67% dari penduduk Jakarta. Peningkatannya cukup signifikan. Ini menarik, artinya selama kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta, Anies tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan. Mungkin alasan yang paling klasik adalah, ada pandemi. Pandemi kan dimulai kuartal pertama 2020. Padahal Anies mulai jadi gubernur Jakarta tahun 2017. 2-3 tahun sebelum adanya pandemi. Artinya memang orang ini tidak mempunyai kapasitas untuk mengurangi warga miskin di Jakarta. Ini loud and clear berdasarkan data, bukan berdasarkan prediksi atau analisa semata. Ini data dari BPS. Nah, ini agak menggelitik buat saya karena APBD DKI Jakarta itu super jumbo dibandingkan daerah lain. APBD Jakarta itu sekitar 70-80 triliun setiap tahun. Kemana larinya anggaran sebesar itu? Kemarin ada informasi bahwa Anies menyumbang ormas-ormas, menyumbang kelompok-kelompok pendukungnya dia. Pasti kan tidak menggunakan dana pribadi, dana dari APBD. Artinya alokasi untuk warga miskin tidak menjadi prioritas buat Anies Baswedan. Bandingkan dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu provinsinya jauh lebih luas, penduduknya juga jauh lebih banyak, daerahnya juga luar biasa luasnya dibandingkan Jakarta, dan APBD-nya di bawah Jakarta. Tapi selama kepemimpinan Ganjar, angka kemiskinan di Jawa Tengah menurun. Meskipun warga ekstrem yang miskin bertambah di berbagai kota, tapi secara statistik menurun. Ini berbanding terbalik dengan Anies. Bayangin, Jakarta itu luasnya kecil, hanya satu kota. Hanya terdiri dari 6 daerah administrasi. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Semua kepala daerahnya
itu ditunjuk, dipilih langsung oleh gubernur, karena ini kan daerah khusus ibu kota. Anggarannya jumbo, 80 triliun, penduduknya sedikit dibandingkan Jawa Tengah, wilayahnya juga jauh lebih kecil dibandingkan Jawa Tengah, tapi warga miskinnya meningkat selama 4 tahun terakhir. Kalau kita bicara dalam rentang waktu tahun 2020 sampai sekarang tahun 2022 mungkin masuk akal karena terdampak pandemi COVID-19. Tapi kan Anies memimpin Jakarta mulai tahun 2017. Nah, dari data ini saja sudah mencerminkan bahwa Anies tidak mempunyai prioritas yang berpihak kepada rakyat. Ini loud and clear. Apalagi ada informasi baru nih. Hari ini tanggal 20 Juni 2022 ada data dari BMKG mengatakan bahwa kualitas udara di Jakarta terburuk di dunia. Berarti kerjanya Anies apa ya? Angka kemiskinan naik tajam. Kualitas udara juga semakin buruk. Kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, kemacetan Jakarta luar biasa. Artinya sektor-sektor esensial yang menyentuh hajat hidup orang banyak tidak menjadi prioritas. Nah, ini menjadi cermin buat kita semuanya seperti apa kualitas seorang Anies Baswedan. Kalau hanya mengurus Jakarta yang kecil saja dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, dia gagal. Apalagi kalau diberikan tanggung jawab mengurus Indonesia yang luasnya luar biasa, penduduknya 270 juta orang. Apa jadinya nanti? Kalau nanti dia diberikan kepercayaan jadi presiden periode pertama, paling sibuk ngurusin pendukungnya dia supaya melanggengkan jabatan untuk periode berikutnya. Itu prediksi saya. Prediksi saya bukan sembarang prediksi karena berdasarkan data empiris dari rekam jejak Anies Baswedan sewaktu memimpin Jakarta. Datanya bukan dari lembaga survei, tapi dari BPS, Badan Pusat Statistik. Tidak mungkin meleset. Meningkat tajam. 105.160 orang. Meningkat luar biasa. Gitu. Kemana saja anggaran jumbo 80 triliun ini? Heran saya. Dan yang membuat saya bingung itu, Gini rasio itu adalah angka ketimpangan. Mengukur antara pendapatan tertinggi dengan pendapatan terrendah, itu Gini rasio. Ternyata di provinsi lain, Gini rasionya semakin kecil, Jakarta semakin besar. Semakin besar Gini rasio berarti ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendapatan semakin lebar. Ini yang terjadi di Jakarta. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu indikator kalau Gini rasionya meningkat. Ini di Jakarta. Di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Gini rasionya menurun. Artinya pemerataan pembangunan terjadi di 3 provinsi itu. Sedangkan di Jakarta yang notabene anggarannya paling besar dibandingkan mereka, warganya semakin miskin, bertambah 105.000 orang lebih, Gini rasionya juga meningkat, ketimpangan ekonomi semakin melebar, dan kualitas udaranya semakin buruk. Coba, terus piye? Masa orang kayak gini digadang-gadang jadi presiden? Presiden taksi ya, presiden ketoprak mungkin. Tapi mbok ya janganlah. Saya juga dalam hal ini partai-partai gitu. Itu juga hati-hatilah. Jangan asal saja populer. Apalagi kemarin dia hadir di ada munas atau konferensi atau apa saya tidak tahu, itu JATT, Jaringan Alumni Timur Tengah. Hadir
ada Yusuf Kala juga, ada Anies Baswedan. Yang hadir siapa? Nah, Abdul Somad, Bahtiar Nasir. Di situ Bahtiar Nasir dipilih menjadi ketua jaringan alumni Timur Tengah dan mengatakan bahwa tahun 2024, tahun 2025 harus lahir pemimpin untuk menegakkan khilafah di Indonesia. Nah, Anies hadir di tengah-tengah mereka. Sahabat Indonesia, ini informasi yang ingin saya sampaikan kepada Anda untuk kita cermat memilih sosok yang terbaik buat kita. Sosok pemimpin yang ngopeni rakyat gitu loh. Bukan hanya ngopeni diri sendiri, memperkaya lingkungannya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin banyak. Kualitas udara yang merupakan sumber kehidupan kita tidak diurus. Kemacetan di Jakarta semakin merajalela, tidak ada penanganan apapun. Coba bayangkan, saya sudah berkali-kali mengatakan jalan yang lebarnya tidak seberapa, yang terjadi bukan tambah dilebarkan jalannya, yang dilebarkan trotoarnya. Jalannya disempit-sempit, trotoarnya lebar, jalannya menyempit, macetnya bertambah nggak karu-karuan. Dan yang membuat saya bingung, kapan, mohon maaf ini, saya tinggal di Jakarta juga, kapan Jakarta menjadi tempat jalan kaki atau pedestrian yang nyaman kecuali hari Minggu pada saat Car Free Day? Kapan? Logikanya ini nggak jalan gitu. Bagaimana jalan yang sudah macet bukan diperlebar tapi malah dipersempit, bidang trotoarnya ditambah. Yang jalan tidak ada. Siapa yang mau jalan di Jakarta sih? Nggak nyaman kok di Jakarta untuk jalan. Panas, berdebu, kualitas udaranya terburuk di dunia. Seperti itulah. Bagaimana seorang Anies memimpin Jakarta? Gambarannya jelas, berdasarkan angka-angka, bukan berdasarkan sentimen pribadi atau apa. Ini yang terjadi. Orang ini oportunis. Dia mungkin memang benar kata orang nasionalis awalnya. Tapi orang ini pragmatis bin oportunis gitu. Coba lihat pada saat dulu dia mendukung Presiden Jokowi. Waduh, ngomongnya gani-gani, merajut tenun kebangsaan lah. Prabowo itu adalah orang yang tidak layak jadi presiden lah, Jokowi yang terbaik. Setelah dipecat dari menteri Pak Jokowi, berbalik 180 derajat. Jadi Prabowo itu hebat, Jokowi itu jelek. Nah, pemimpin yang tidak konsisten seperti ini, apakah kita harus ikuti, kita pilih menjadi pemimpin kita? No way kalau saya. Jadi sahabat Indonesia, angka yang dipaparkan oleh BPS ini menjadi bukti nyata bahwa Anies Baswedan gagal memimpin Jakarta. Kalau memimpin Jakarta saja gagal, otomatis dia tidak mempunyai kapasitas atau kapabilitas untuk memimpin Indonesia. Itu menurut saya. Jakarta besar, ada MRT, ada LRT, ada busway. Apakah itu punyanya Anies? Apakah itu peninggalannya Anies? Tidak. MRT, LRT di Jakarta itu adalah eksekusinya adalah Presiden Jokowi dan diteruskan oleh Basuki Cahayapurnama. Tidak ada pembangunan yang signifikan. Busway zaman Pak Sutioso sudah ada busway, hanya nambah-nambah saja. Tidak ada yang baru. Tidak ada gebrakan apapun, tidak ada sama sekali. Yang ada APBD kita yang tidak tahu kemana, juntrungannya. Saya ingat beli lem saja untuk kepentingan kantor sampai 26 miliar. Itu ngelem cangkemmu apa? Bingung saya. Uang rakyat dieceh-eceh kayak begitu. Saya nggak paham. Tapi apapun terjadi, Tuhan itu tidak tidur. Tuhan akhirnya membuktikan dengan angka-angka tadi bahwa ternyata memang dia tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Itu saja tanggapan saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu referensi buat Anda dan menjadi edukasi bagi masyarakat bahwa kita harus cermat
memilih seorang pemimpin. Jangan asal saja. Itu saja, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi Eskambil.